Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We continue for the second part. It discuss about comparison conjunction. Nah, ini berkaitan dengan kata sambung pada perbandingan. Nah, ini ada yang session yang pendek, ada session yang panjang. Nah, conjunction yang kita bisa memakai kata similarly. Artinya walaupun demikian, likewise sama artinya, kemudian bla 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 the same, kemudian bla 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 the same as, kemudian bla 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 also, bla bla bla, kemudian bla 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 too, kemudian koma, kemudian dilanjutkan, kemudian bisa memakai kata put bla 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 and bla bla bla. Nah, sebagai contoh di sini, for example, similarly, when the snow melts in the mountains, it turns into liquid and flows on the rivers like down the river into the lake. Nah, ini adalah contoh ya pada penggunaan similarly. Next, yang kedua adalah longer expression yang lebih panjang. Nah, the same way, bla bla bla. Kemudian X is similar to Y in that, kemudian bla bla bla. Nah, kata huruf X di sini, bisa kalian ganti dengan kata yang lain. Kemudian Y bisa diganti dengan kata yang lain. Kemudian yang ketiga sama, X and Y are similar in that they bla bla bla. Kemudian X di sini bisa diganti dengan kata yang lain. Y juga bisa diganti dengan kata yang lain. Sama ini juga like, X, Y, kemudian verb. Ya, kata kerja di sini. Jadi like apa? Misalkan like benda like wine misalkan. Kemudian di sini to be, nah bla bla bla, kata kerja di sini. Kemudian one way in which, nah in which, maaf tulisan agak salah, in which X is similar to Y is that bla bla bla. Nah, ini X-nya bisa diganti dengan benda yang akan kita bandingkan. Y juga demikian bisa diganti. Another way in which X, ini benda yang akan kita bandingkan, is similar to Y is there. Bla bla bla. Y bisa diganti dengan benda yang akan kita bandingkan. For example, in the same way, the turbine works as wind blows. Nah, jadi ini dengan cara yang sama. Nah, turbin bekerja seperti angin bertiup. Nah, ini ya. Jadi ini adalah kata sambung yang dipakai pada kalimat perbandingan. Oke, next. Untuk yang contrast, conjunction, kata sambung yang ada hubungannya dengan berlawanan. Jadi yang tadi persamaan, kalau yang ini berlawanan. Nah, ini juga sama, ada yang pendek, kata sambung dalam sessionnya pendek, ada juga yang dalam kalimat yang ada istilahnya ada anak kalimat dan induk kalimat. Nah, ini untuk yang pertama di sini bisa memakai kata however. Nah, namun artinya in the contrast, ya sebaliknya, by contrast sama juga artinya sebaliknya, bla 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 but. Nah, berarti di sini perhatikan ada kata but, berarti di sini artinya juga contrast ya, sebaliknya. Bla 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 yet artinya sama juga sebaliknya. On the contrary sama sebaliknya. For example, in the contrast, this association control techniques is the most difficult to practice. Nah, hanya menambahkan kata in the contrast, seperti ini sudah menunjukkan bahwa itu beda gitu ya. Kemudian yang selanjutnya pada subordinating conjunction, for example di sini on the other hand, sama artinya dengan kata lain.
sebaliknya even though, meskipun. Kemudian di sini ada sentence ya. Although di sini juga sentence jadi kalimat. Whereas sedangkan di sini juga ada sentence. Unlike, tidak seperti, ini juga sentence. While juga sentence. Nevertheless, nah ini jadi nanti beda lagi ya. Maksudnya nevertheless harus ada lagi kaitannya yang lagi. For example, on the other hand, the machine needs newer spare part. Jadi dengan kata lain, mesin itu membutuhkan suku cadang yang lebih baru. Jadi kalau ada kata on the contrary, berarti kalimat tersebut sudah menunjukkan kontras gitu ya. Nah, selanjutnya how to write. Bagaimana sih menulisnya? Nanti ketika kalian membuat karangan dalam persamaan atau maksud saya membandingkan dan juga yang kontras itu bagaimana? Nah, yang pertama misalkan kita membahas tentang membahas tentang turbin misalkan. Nah, jadi definisinya dulu apa? Nah, kemudian comparison shows similarities. Jadi perbandingannya di sini menunjukkan persamaan between persons ya. Jadi persamaan pada orang bisa, kemudian places tempat bisa, things benda bisa, ideas ide atau situation atau situasi. Nah, kemudian untuk contrast itu digs out. Jadi menggali the differences between persons, places, things, idea, or situation. Jadi menggali perbedaannya. Nah, kalau yang tadi comparison, jadi menunjukkan persamaannya itu gini. Tapi kalau contrast itu digs out, jadi menggali perbedaannya itu apa aja, perbedaan di antara orang itu apa. Kalau kita ingin membuat tulisan yang berkaitan dengan manusia. Kemudian place, tempat. Nah, jika ada hubungan dengan tempat, jadi gali apa sih bedanya itu. Kemudian things itu benda, ideas itu ide, kemudian situation adalah situasi. Nah, sedangkan ini ada metode ya, methods ya yang bisa kita terapkan ketika kita ingin menulis dalam karangan yang ada kaitan dengan comparison dan kontras itu gimana. Nah, ini bisa kalau kita pakai block method itu subject by subject. Nah, jadi begini contohnya ini ya, if you let A ini bisa diganti ya, bisa diganti dengan benda yang lain, and B stand for two things subject being compared. Jadi jika Anda memakai A dan B itu berdiri untuk dua objek yang sedang kita bandingkan. Kemudian then you, kemudian Anda can use the block method. Jadi Anda bisa menggunakan metode block ini ya, yang mana in which you tell all about A, yang mana Anda semuanya itu menceritakan tentang A. Nah, baru kemudian menceritakan tentang B. Nah, jadi kali sebuah karangan itu ada ya yang misalkan, wah saya pengen membandingkan ini dululah si A. Jadi satu paragraf itu isinya A terus. Nah, kemudian paragraf yang selanjutnya itu isinya adalah B. Nah, jadi begitu. Jadi fokus ke B terus begitu ya. Jadi sini then tell about B, this you discuss A in a block and B in a block. Jadi di blok. Oh, ini blok A, ini blok B. Jadi oh ini persamaannya E, oh ini persamaan B. Jadi paragraf yang pertama kita bicara tentang persamaan E misalkan. Terus paragraf yang kedua kita membicarakan tentang persamaan yang B gitu ya. Jadi begitu ya, bisa di blok. Kemudian bisa misalkan point by point method. Jadi kita metodenya satu persatu bisa. Jadi gini, if you let A, jika Anda mengizinkan A ya dan B, jadi objek benda A dan B itu berdiri
pada stand for two things, pada dua subjek yang akan kita bandingkan. Then kemudian ya pertama kan definisi dulu ya. Nah setelah itu you compare. Nah setelah itu anda bandingkan, compare them. Jadi kedua-duanya kalian compare point by point. Jadi apa istilahnya, poin-poinnya itu kalian compare satu persatu. Every time you say something about A, ya, jadi sewaktu itu kalian mengatakan, ya, berbicara sesuatu tentang A, and you also say something B. Nah, jadi selang-seling gitu ya. You also say something about B, right in the same sentence or in the sentence immediately following. Jadi selang-seling gitu ya. Jadi misalkan si A itu memiliki persamaan dengan B, persamaannya adalah dia memiliki kacamata. B juga demikian, B itu juga memiliki kacamata, misalkan seperti itu. Nah, jadi ini istilahnya selang-seling gitu ya. Tapi kalau block method itu berarti di blok dulu. Paragraf 1 bahas tentang compare tentang A, terus kemudian paragraf 2 compare tentang yang B. Kalau point by point berarti di sini langsung gitu ya, jadi menyatu satu persatu disebutkan, di compare gitu ya. Nah ini adalah contoh ya untuk yang block methods. Silakan kalian baca ini caranya ya. Jadi nah ini ada kata sambungnya di sini, moreover. Nah ini ya, jadi moreover ini ada kata sambungnya. Kemudian untuk point by point methods, nah ini ya, ini jadi dia selang-seling gitu ya. Satu kalimat membicarakan tentang A, kemudian disusul yang B, kemudian disusul yang B, begitu dan seterusnya. Itu kalau yang point by point ya. Nih nanti akan saya share juga ini fotonya, contoh yang ini supaya kalian bisa fokus ya. And then next, ini ada contoh ya. Jadi differences between cell phone and wired phone. Nah ini perhatikan, ini kira-kira apa methods atau point by point, block methods apa point by point. Nah kalau melihat seperti ini berarti ini apa, coba perhatikan. Nah ini battery. Nah on the other hand berarti ini ada kata on the other hand, berarti ini contrast ya. Jadi dia membandingkan, istilahnya ada ketidaksamaan gitu ya. Jadi ketidaksamaannya ini dia memakai sistem block ya. Ini memakai block. Yang pertama tadi discuss about di paragraf yang sebelumnya, sebelum on the other hand. Nah itu lebih cenderung ke phone ya. Nah, jadi kalau yang ini sudah kembali ke hardwire phone. Nah, oke, sudah. Jadi kontras comparative about cell phone and wired phone. Nah, begitu ya. Nah, oke, sudah. Nah, sekarang coba assignmentnya kalian please write comparison paragraph based on the provided clues. Nah, di sini ada gambarnya ya. Jadi kalian compare electric car dengan gasoline car. Nah, silakan. Ini ada clue-nya di sini ya. Ada beberapa clues di sini. Nah, silakan kalian bisa membuat karangan dan boleh kalian memakai yang block methods atau point by point methods. Okay, if you still have question, you can ask me in to WhatsApp group. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.